Halo semuanya, perkenalkan, saya Bella Sudamula, program studi pendidikan kimia dari Universitas Negeri Medan. Saat ini, kita akan membahas mengenai salah satu materi kimia yang berjudul sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan ini tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bahas. Sifat koligatif larutan bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Misalnya, ketika gula dilarutkan di dalam air, partikel gula akan mengurangi jumlah molekul air yang bisa menguap. Akibatnya, tekanan uap larutan lebih rendah dibandingkan dengan air murni. Sifat koligatif larutan sendiri terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada penurunan tekanan uap yang dilambangkan sebagai delta T. Kemudian ada kenaikan titik didih atau delta Tb. Lalu ada penurunan titik beku atau delta Tf, dan ada tekanan osmosis yang dilambangkan sebagai P. Namun, pada sifat koligatif larutan yang perlu diperhatikan, sifat koligatif ini hanya berlaku untuk zat yang sukar menguap atau non-volatil. Jadi, sifat koligatif larutan tidak bisa untuk larutan yang mudah menguap. Selanjutnya, ada satuan konsentrasi yang sangat erat kaitannya dengan sifat koligatif larutan. Yang pertama, ada molaritas yang dilambangkan sebagai M besar, lalu molalitas yang dilambangkan sebagai M kecil, dan fraksi mol yang dilambangkan sebagai X. Nah, satuan konsentrasi ini akan kita bahas. Nah, satuan konsentrasi yang pertama yaitu ada molaritas yang dilambangkan sebagai M besar. Molaritas itu sendiri merupakan jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan yang dirumuskan sebagai M sama dengan N per V, di mana N merupakan jumlah mol, sedangkan V merupakan volume larutan. Yang kedua ada molalitas yang dilambangkan sebagai M kecil. Jadi beda ya molaritas sama molalitas. Kalau tadi yang molalitas menggunakan M besar, sedangkan molalitas dilambangkan sebagai M kecil. Nah, molalitas ini merupakan jumlah zat terlarut dalam 1 kg pelarut yang dirumuskan sebagai M sama dengan N per P, di mana N merupakan jumlah mol, sedangkan P merupakan massa pelarut. Selanjutnya, satuan konsentrasi yang erat kaitannya dengan sifat koligatif larutan yang ketiga yaitu ada fraksi mol. Fraksi mol ini merupakan perbandingan mol zat dengan mol keseluruhan yang dirumuskan sebagai XA sama dengan NA per NA ditambah NB, dan XB sama dengan NB per NA ditambah NB, di mana XA sebagai fraksi mol zat pelarut, XB sebagai fraksi mol zat terlarut, sedangkan NA merupakan mol zat pelarut dan NB merupakan mol zat pelarut. Sehingga XA ditambah XB atau fraksi mol zat pelarut ditambah dengan fraksi mol zat terlarut sama dengan 1. Nah, untuk sifat koligatif larutan yang pertama yaitu ada penurunan tekanan uap yang dilambangkan sebagai delta P. Perlu kita ketahui sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan penguapan? Nah, penguapan itu merupakan proses perubahan wujud dari suatu zat dari cairan menjadi gas. Nah, setiap zat cair tentunya memiliki kecepatan untuk menguap yang berbeda-beda. Umumnya, zat cair akan semakin mudah menguap jika suhunya semakin tinggi. Berdasarkan hukum Rowe, tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya, sehingga dapat dirumuskan P sama dengan fraksi mol pelarut dikali dengan tekanan uap pelarut murni. Tapi, yang menjadi sifat koligatif bukan tekanan uapnya, tetapi penurunan tekanan uapnya, yang dirumuskan sebagai delta P sama dengan P mol dikali fraksi zat terlarut. Selanjutnya, untuk sifat koligatif larutan yang kedua ada kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta Tb. Apa sih yang dimaksud dengan titik didih? Titik didih ini merupakan suhu tetap ketika zat cair mendidih. Pada suhu itu, tekanan zat cair sama dengan tekanan udara luar. Misalnya, titik didih air sama dengan 1 atm, sama dengan 1 derajat Celcius. Nah, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi, ketika dimasukkan zat terlarut, titik didihnya jadi lebih tinggi. Faktanya, titik didih larutan akan selalu lebih tinggi daripada titik larut murninya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya partikel-partikel zat terlarut dalam suatu larutan yang menghalangi peristiwa penguapan partikel-partikel larut. Misalnya, titik didih saat kita mendidihkan air murni berbeda
persamaan untuk menentukan perubahan titik didih ini sebanding dengan hasil kali molaritas dengan nilai konsentrasi pelarut, di mana delta Tb atau kenaikan titik didih sama dengan tetapan kenaikan titik didih dikali dengan molaritas larutan. Sifat koligatif yang selanjutnya yaitu ada penurunan titik beku yang dilambangkan sebagai delta Tf. Titik beku merupakan suhu ketika merapatnya partikel-partikel zat cair karena gaya tarik antar molekul yang sangat kuat sehingga menjadi zat padat. Titik beku air yaitu 0 derajat Celcius, sedangkan titik beku larutan akan lebih kecil dari titik beku air yaitu 0 derajat Celcius. Penurunan titik beku merupakan selisih titik beku pelarut dengan titik beku larutan yang dirumuskan sebagai penurunan titik beku sama dengan titik beku pelarut dikurang dengan titik beku larutan. Menurut hukum Beckmann dan Dow menyatakan bahwa penurunan titik beku dan kenaikan titik didih berbanding langsung dengan molaritas yang terlarut di dalamnya. Berikut rumusnya, delta Tf sama dengan M dikali Kf. Sifat koligatif larutan yang terakhir yaitu ada tekanan osmotik yang dilambangkan dengan I. Peristiwa osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut dari satu larutan encer ke larutan yang lebih cepat atau dari satu larutan ini ke suatu larutan melalui selang mesin. Selanjutnya yaitu ada tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis ini merupakan tekanan balik yang terbentuk pada larutan untuk mencegah proses osmosis. Keberlangsungan peristiwa osmosis akan terus terjadi sampai suatu kesetimbangan atau hingga kedua larutan isotonis telah tercapai. Adapun menurut Van Hoff, tekanan osmotik merupakan larutan-larutan encer yang dapat dikalkulasikan dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal berikut ini. P sama dengan mRT, di mana P merupakan tekanan osmosis, M merupakan molaritas, dan R merupakan tetapan gas, sedangkan T merupakan suhu. Nah, ada banyak manfaat sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu manfaat penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita jumpai pada pengeringan dan pembentukan garam di laut mati, kemudian pembuatan kolam renang apung, mendapatkan benzen murni, maupun pengawetan makanan, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk sifat koligatif kenaikan titik didih, dapat kita jumpai manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan antifreeze dalam kendaraan, memasakkan makanan dengan garam, penyulingan minyak bumi menggunakan prinsip kenaikan titik didih, destilasi atau penyulingan, proses pemisahan senyawa dalam larutan dengan cara mendidihkan larutan, dan lain-lain. Kemudian ada manfaat penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai pada mencairkan salju dengan garam dapur. Nah, itu juga termasuk penurunan titik beku ya. Kemudian membuat es krim, lalu menambahkan etilen glikol pada radiator mobil, membuat es putar dapur sebagai anti beku dalam tubuh hewan, kemudian sebagai campuran pendingin yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Untuk tekanan osmosis dapat juga kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di mana pertama yaitu ada penyerapan air oleh tanaman, itu termasuk tekanan osmosis. Kemudian desalinasi air laut atau osmosis balik juga manfaatkan tekanan osmosis. Lalu mesin cuci darah, kemudian pembuatan cairan pendingin dan anti beku, zat beracun dalam air limbah dapat dipisahkan dengan menurunkan tekanan osmosis. Nah, ada banyak kan manfaat-manfaat sifat koligatif larutan ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesimpulan pada materi kali ini yaitu sifat koligatif larutan merupakan sifat-sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenisnya. Nah, sifat ini meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Penurunan tekanan uap terjadi karena partikel zat terlarut mengurangi kemampuan molekul pelarut untuk menguap, sedangkan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku itu disebabkan oleh gangguan partikel zat terlarut pada proses transisi fase pelarut. Dengan besarnya perubahan dapat dihitung menggunakan konstanta sifat koligatif. Sementara itu, tekanan osmotik merupakan tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan osmosis melalui membran semi-permeabel. Sifat koligatif yang sangat penting dalam berbagai aplikasi seperti penentuan rasa polar zat terlarut, pembuatan larutan isotonik, dan pengendalian titik beku. Keseluruhan konsep ini menunjukkan pengaruh jumlah partikel zat terlarut terhadap sifat fisik larutan tanpa bergantung pada sifat kimianya. Jadi demikian materi mengenai sifat koligatif larutan. Untuk perhitungan akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih.